adik-adik, sekarang kita mau mempersiapkan dulu ya hati dan pikiran kita. Kita mau sama-sama beribadah. Hari ini kita mau belajar dari, ada nih temanya Kakak Tasa, mana nih? Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Adik-adik nanti boleh disiapkan Alkitabnya sebelum berpisah kelas, nanti dibantu sama papa mamanya, atau kalau kelas taruna sampai tunas remaja nanti siapkan sendiri Alkitabnya. Nah adik-adik, sebelum kita ibadah, kita mau nyanyi dulu nih adik-adik. Lagunya yang semangat, kita membawa diri kita untuk memasuki gerbang rumah Tuhan. Dalam hati kita mau nyanyi, ku masuki gerbangnya. Adik-adik boleh sambil tepuk tangan juga ya di rumah. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku tahu ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku tahu ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oh oh, Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Oke adik-adik, kita sudah siap memasuki gerbang rumah Tuhan, walaupun kita saat ini masih sekolah minggu di rumah masing-masing, tetapi kita percaya Tuhan itu selalu hadir dimanapun kita berada. Adik-adik, kita mau sebelum memulai ibadah, mau mempersiapkan hati dan pikiran kita mau bersatu di dalam doa. Kakak Tasa akan memimpin berdoa kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami mengucap syukur karena tadi malam Tuhan telah menjaga kami dalam istirahat malam kami. Terima kasih juga karena pada pagi hari yang cerah ini Tuhan telah membangunkan kami, memberikan kesehatan, udara yang segar yang kami bisa nikmati bersama-sama dengan orang-orang terkasih kami, papa, mama, saudara, dan juga opa-oma kami ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama kakak-kakak akan melakukan ibadah bersama, kiranya Tuhan mau pakai kakak-kakak sekolah minggu yang menyampaikan cerita, juga Tuhan mau pakai hati dan pikiran kami serta telinga untuk kami bisa mendengar, renungkan, dan menjalankan apa yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu dengan baik dari hari ke harinya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita pisah kelas, kita mau nyanyi satu buah lagu lagi adik-adik. Siapa yang tahu lagu tentang taat? Kita mau nyanyi Susahnya Aku Taat ya adik-adik ya. Semuanya sudah pada tahu kan, kalau mau pakai gerakan juga bisa adik-adik. Aku taat lebih
Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Lebih mudah tidak taat, susahnya ku diatur. Lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Baik adik-adik, kita mau pisah kelas ya adik-adik. Nah adik-adik boleh join di roomnya masing-masing ya. Selamat hari Minggu. Kata saya, sorry, Warta kita ya, mau persembahan Oh dulu. iya ada warta, oh iya mau persembahan dulu warta. Kak. Oh iya, maaf. Kira-kira tadi adik-adik masih konsentrasi nggak ya? Oke. Kita mau ngetes. Kita dengerin dulu warta dulu ya Kak, baru kita persembahan. Selamat pagi adik-adik. Tadi Kak Geri hari ini lihat ada bajak laut ikut sekolah minggu. Wah, adik-adik sukacita sekali ya hari ini ya. Adik-adik, Kak Geri mau mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, kita ada lomba Paskah loh. Ada lomba Paskah untuk kelas TK, kelas Taruna, itu ada prakarya yang bisa dikumpulkan paling lambat tanggal 17. Nah, jadi untuk adik-adik kelas TK atau Taruna yang belum mengumpulkan, jangan lupa dikumpulin ya prakaryanya ya. Nanti untuk lebih jelasnya akan diberitahukan oleh wali kelas. Nah, yang kedua, hari ini untuk kelas Madya dan kelas Tunas Remaja akan ada lomba kuis di kelas masing-masing setelah ibadah. Jadi jangan pada live dulu karena akan ada lomba. Untuk teman-temannya yang belum join, adik-adik bantuin untuk kasih tahu, teman, ayo kita join Zoom sekolah minggu karena mau ada lomba hari ini. Oke. Nah, yang terakhir adik-adik jangan lupa untuk persembahan bisa dikumpulkan lewat OVO, GoPay, atau adik-adik bisa kumpulkan di rumah untuk nanti dikasih ke papa mamanya. Nanti papa mama bisa memberikan ke pengurus pada saat ketemu. Nah, untuk hari ini kelas TK akan diajar oleh Kak Cherry. Mana Kak Cherry? Kak Cherry udah ada tadi. Nanti kelas Taruna diajar Kak Emilia. Kelas Madya oleh Kak Wempi dan Tunas Remaja oleh Kak Dodi. Oke, pengumumannya seperti itu aja. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat join di kelas masing-masing. Maaf Kak, itu alat sedikit. Kelas Taruna itu Meli Jiun, Kak Meli Jiun. Meli Jiun. Pas Madya sama Kameli Kak. Oh iya, untuk kakak-kakak di kelasnya jangan lupa di-record ya. Ya. Kak Geri, aku kelas Taruna ya. Ya, Kak Meli, nanti jangan lupa di-record ya. Direkam. Kak Meli, Kak Cherry, Kak Dodi. Jangan lupa direkam ya. Oke Kak, kita mau memberikan persembahan dulu sambil nyanyi lagu ya Kak ya. Satu lagu sebelum kita pisah kelas.
adik-adik bisa ke kelasnya masing-masing ya. Jangan lupa, nanti ada lomba di kelas masing-masing juga ya. Selamat hari Minggu. Oke, sambil menunggu teman yang lain, kita mulai aja ya adik-adik ya. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan hari ini yang begitu cerah, yang begitu indah yang Kau berikan pada diri kami. Terima kasih juga Tuhan telah mempertemukan kami, walaupun melalui media Zoom Tuhan, kami saling menyapa satu dengan yang lainnya. Kami bertemu Tuhan melalui ibadah di sekolah minggu ini. Biarlah dalam ibadah minggu pagi hari ini Tuhan, kami dapat mendengarkan firman dan cerita yang datang daripada-Mu Tuhan, memberikan kekuatan bagi kami untuk kami boleh dapat melangkah dalam kehidupan kami sehari-hari dan menguatkan iman kami agar kami senantiasa selalu percaya dan berpegang teguh kepada Dikau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, gimana adik-adik kabarnya? Jessica, Obed, Jemima, Elo, Ale. Nah, pagi ini sebelum kita mulai, kita saling sapa dulu yuk. Coba Ale menyapa teman-temannya, coba Jemima menyapa temannya, coba Obed menyapa temannya, dan Sapa menyapa temannya. Halo. Halo Kak. Halo Sapa. Hai Kak. Gimana kabarnya? Baik, baik. Baik, luar biasa ya. Sudah siap mendengarkan firman? Sudah Kak. Dah, Kak. Kita mulai ya. Oke, kita masuk ceritanya. Oh ya, sebelum mulai, kakak mau sampaikan seperti ini. Kelihatan ya adik-adik ya? Kelihatan Kak. Ya. Kelihatan, Kak. Ya. Ada tulisan di sini. Yang pertama adalah hati-hati kalau menyeberang. Lihat kanan kiri dan jangan asal lari. Jangan membaca buku. Yang kedua, jangan membaca buku di tempat yang gelap. Nanti mata kamu rusak. Yang ketiga, jangan main handphone terlalu lama. Nanti kepala kamu pusing. Yang keempat, ayo makan dulu. Jangan sampai telat. Nanti badan kamu sakit. Yang kelima adalah jangan tidur larut malam. Kakak mau tanya nih, menurut kalian, kata-kata yang ditampilkan ini termasuk kalimat apa ya? Pasti tahu dong, udah belajar bahasa ya. Kalimat perintah. Kalimat perintah. Oh, kata siapa kalimat perintah? Ada yang lain? Kalimat nasihat, Kak. Kalimat nasihat, kata Ale. Ada lagi? Kalimat apa ya? Itu yang betul adalah kalimat nasihat. Jadi biasanya kalau orang tua kita, adik-adik kita, orang tua kita yang lebih tua, misalkan papa mama, atau om tante, atau kakak-kakak yang lebih besar dari kita memberikan nasihat seperti yang di atas ya adik-adik ya, seperti yang di ini ya, contohnya. Ya, tentu saja semua nasihat itu sifatnya baik ya, pasti ada maksudnya. Coba kita telah satu-satu. Yang pertama adalah hati-hati kalau menyeberang. Lihat kanan kiri, jangan asal lari. Maksudnya apa ya adik-adik ya? Kalau di jalan itu, Kak. iya betul. Jadi kalau misalkan di jalan itu, kalau kita misalkan keluar di jalan, misalkan mama atau papamu menyuruh kamu beli sesuatu, misalkan beli bumbu, kecap misalkan. Tolong dong belikan kecap nih, Jessica, di warung depan. Tapi hati-hati ya kalau nyebrang ya, lihat kanan kiri, jangan asal lari. Nah,
Kalau misalkan kata-kata itu adalah nasihat supaya kamu melihat kanan kiri sebelum nyebrang, supaya kamu tidak terjadi yang tidak baik. Terus yang ketiga, jangan main handphone terlalu lama, nanti kepala kamu pusing. Pasti ada maksudnya. Kalau kamu melihat terus layar handphone, pastinya akan membuat kamu nanti menjadi pusing. Itu pasti ada maksudnya. Dan semua nasihat yang diberikan, semua nasihat itu adalah baik. Nah, Tanya ayah, jadi tanya ayah. kita akan membaca dari Kejadian. Sudah siap Alkitabnya? Udah, Kak. Kita akan buka Kejadian 3. Sudah ketemu? Udah, Kak. Ayat 1 sampai Manusia jatuh ke 24. dalam dosa ya, Kak? Kenapa? Yang manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, betul. Manusia jatuh ke dalam dosa. Siapa nih? Siapa mau baca? Baca apa? Baca ayatnya. Ayat berapa? Ayat 1 lah. Mulai dari ayat 1. Kejadian 3. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman ke semua pohon dan taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Lanjut, Udah, Kak. Jessica. Halo, Jessica. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan? Lanjut, Jemima. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Lanjut, Obed. Halo, Obed. Obed. Pernah. Ale aja deh, Ale. Ale. Tetapi ular itu berkata pada perempuan itu, sayang sekali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa kalau kamu makannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi jahat, tahu yang tentang baik dan yang jahat. Kita lanjut ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikan juga kepada suaminya. Suaminya namanya siapa? Adam. Yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan di dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku,
maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang kau telah perbuat dari ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjala, dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena disitulah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang akan menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhanlah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari pohon buah kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia ambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Sampai demikian pembacaan kita pada hari ini. Jadi, kalau kita menelaah dari bacaan yang telah kita baca tadi, adik-adik ya, itu ada kata-kata di mana Tuhan melarang bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tetapi ada satu pohon yang tidak boleh dimakan, yaitu pohon kehidupan ya adik-adik ya. Mengenai hal yang baik dan yang jahat, itu tidak boleh dimakan. Nah, tapi nih adik-adik nih, manusia itu pengen tahu segalanya. Dan ada yang menggoda ternyata di adik-adik ya, melalui cerita di atas. Itu adalah seekor ular. Seekor ular yang menggoda Hawa untuk mengambil buahnya dan menyuruh untuk memakannya, supaya mereka tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, adik-adik, manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan ialah Adam. Setelah itu Tuhan kembali menciptakan manusia lainnya yang bernama Hawa. Adam dan Hawa tinggal di dalam Taman Eden dengan bahagia ya adik-adik ya. Seperti yang bacaan-bacaan sebelumnya yang mungkin adik-adik mau baca, bahwa mereka hidup bahagia, bahwa semuanya itu diciptakan oleh Tuhan baik adanya. Dan Tuhan menciptakan semuanya itu baik. Dan sudah mempersiapkan untuk Adam dan Hawa untuk tinggal di taman itu. Nah, adik-adik, mereka sudah diberikan tempat tinggal yang indah dan sudah tersedia kebutuhan makanannya sehari-hari.
Jadi makanannya sudah tersedia, mereka tinggal memetik buah ataupun makanan yang ada di dalam taman. Akan tetapi ada satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh mereka berdua. Tuhan memberikan perintah supaya jangan makan pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, suatu hari ini, kalau kita baca yang tadi ayatnya, datanglah ular kepada Hawa. Ular dikatakan di Alkitab sebagai binatang yang paling cerdik di antara binatang di darat. Cerdik itu apa ya adik-adik ya? Ada yang tahu arti kata cerdik? Halo. Pintar, Kak. Pintar, betul. Atau ada yang lain? Jemima, Ale, Obed? Nah, kalau misalkan kita lihat, ini kalau cerdik itu adalah cepat mengerti. Banyak akalnya. Tuh. Banyak akalnya ya, kalau cerdik itu berarti ular ini cerdik, banyak akalnya, yang bisa memutarbalikkan kata, yang bisa mempengaruhi Adam ataupun dalam hal ini adalah Hawa untuk melanggar perintah atau nasihat yang telah diberikan oleh Tuhan. Ya, jadi ular itu dikatakan di Alkitab sebagai binatang yang paling cerdik dari segala binatang di darat. Cerdik berarti pandai dan cepat mengerti, namun bisa juga karena dia cerdik suka menipu dan mengakali orang lain. Tapi mudah-mudahan kalau adik-adik itu cerdiknya cerdik yang lain ya, pasti ya. Cerdik dalam belajar, dalam mengerjakan soal dan segala hal. Cepat mengerti dalam apa yang diberikan pelajaran oleh Bu Guru dan Bapak Guru. Tidak untuk menipu orang lain ya, cerdiknya ya. Ular mencoba membujuk Hawa dan membuatnya ragu akan firman Allah. Hawa pun mulai masuk ke dalam jebakan ular. Dalam hatinya, ia berkata, "Wah, sepertinya buah ini sangat lezat sekali." Tetapi, ia masih ingat firman Tuhan yang mengatakan di ayat yang ketiga tadi ya, ayat yang ketiga B. Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Katanya nanti kalau makan buah itu, kata Tuhan, nanti kamu mati. Tapi sekali lagi, ular itu sangat cerdik ya adik-adik ya. Akan tetapi, dengan kepandaian yang menipu, si ular berkata, kamu tidak akan mati memakan buah itu. Akhirnya, Hawa pun meyakini bahwa semua yang dikatakan ular itu adalah benar. Wah, berarti Hawa terpedaya nih adik-adik nih. Sayang sekali ya lebih mengikuti perkataan ular daripada firman Allah. Hawa mengambil buah pengetahuan dan memberikannya juga kepada Adam, suaminya. Mereka sama-sama memakan buah pengetahuan mengenai hal yang baik dan yang jahat. Nah, selanjutnya nih adik-adik nih apa yang terjadi? Apa yang dikatakan Tuhan adalah benar ya adik-adik ya. Tuhan datang. Tetapi mereka malah malu dan bersembunyi. Ayat 8 kalau kita baca adalah ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Mereka tahu telah melakukan kesalahan sehingga takut bertemu dengan Tuhan. Nah, apa yang diperintahkan Tuhan bahwa semua padahal sudah dikasih nih sama Tuhan ya adik-adik ya.
semua di taman itu boleh kau makan, yang ini tapi jangan kau makan. Engkau boleh makan buah nanas, makan buah durian, makan buah apel, dan makan segala hal yang enak-enak nih adik-adik ya. Tapi ada satu yang tidak boleh sama Tuhan, buah mengenai pengetahuan hal yang baik dan yang jahat. Itu tidak boleh. Nah, adik-adik, perbuatan Adam dan Hawa tidak patut untuk ditiru ya adik-adik ya. Mereka telah melawan perintah Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan bahwa boleh dan tidak boleh dalam hidup kita, sesungguhnya Ia peduli. Ia tidak ingin kita pada akhirnya harus menerima hukuman seperti Adam dan Hawa. Karena mereka melanggar perintah Tuhan, makanya mereka harus dihukum. Kehidupan mereka berubah, yang tadinya tinggal di Taman Eden yang enak, yang semua sudah diberikan oleh Tuhan. Kehidupan mereka berubah, yang tadinya di Taman Eden yang enak, namun Tuhan mengusir mereka karena mereka melakukan kesalahan. Mereka pun mendapat hukuman. Tidak luput juga ular diberikan hukuman. Ular menjadi binatang paling terkutuk dan perutnya akan menjala di tanah, serta debu dan tanah menjadi makanannya. Ya, Hawa akan mengandung dan akan melahirkan dengan susah payah dan dengan sakitnya. Seperti Adam dan akan bersusah payah mencari rezeki sampai berpeluh akibat perbuatan yang telah melanggar nasihat Tuhan, maka mereka harus menanggung konsekuensinya. Nah, karena melanggar perintah Tuhan, karena melanggar nasihat-nasihat yang telah Tuhan sampaikan, mereka harus mendapatkan hukumannya. Nah, adik-adik, setiap hal dan perbuatan yang kita lakukan, setiap perbuatan yang kita mau jalani, pasti ada konsekuensinya nih adik-adik ya. Contohnya adalah seperti ini. Adik-adik pasti punya gadget dong ya. Gadget itu adalah handphone. Nah, kalau kita terus-menerus main handphone, apa jadinya nih? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu kakak? Apa, Kak? Nah, kalau setiap hal yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Contohnya ketika kita main handphone nih. Ketika kita terus-menerus main handphone, apa yang terjadi adik-adik? Kepala kita bisa pusing atau kita bisa sakit karena radiasi, Kak. Ya, pusing karena kena radiasi. Ada lagi? Mata bisa sakit, Kak. Mata jadi sakit. Ada lagi? Udah, Kak, nggak ada lagi. Oh, nggak ada lagi. Oke. Sebenarnya, Mama dan Papa itu tidak melarang kamu untuk main handphone, tapi ada batasnya. Ketika kamu mengerjakan soal, apalagi sekarang ya adik-adik ya, zamannya itu PJJ, pembelajaran jarak jauh, pastinya membutuhkan media di mana kita harus berkomunikasi dengan guru dan atau pengajar yang lainnya, dan itu medianya adalah sebuah handphone. Orang tua kita tidak melarang untuk penggunaan handphone, tapi ada batasnya penggunaan handphone itu, di mana penggunaan handphone itu harus setiap 1 jam sekali atau setiap 30 menit sekali kita harus mengalihkan pandangan kita dari handphone. Ada pakar kesehatan yang mengatakan hal itu. Setiap setengah jam sekali kita harus mengalihkan pandangan kita dari handphone, atau jangan lupa berkedip. Kenapa? Karena ketika kita memandang handphone, ada radiasi yang keluar. Handphone ataupun laptop yang kita gunakan, itu ada radiasi yang keluar dari penggunaan gadget itu.
Namanya itu sinar biru. Pasti adik-adik sudah ada yang punya nih ya, kacamata apa namanya tuh? Sudah ada yang punya ya, kacamata yang penangkal buat menangkal sinar biru tersebut ya. Pasti mama-mamanya ada beberapa sebagian yang sudah membelikannya karena menjaga-jaga supaya matanya jangan sampai sakit atau terkena radiasi yang terlalu masif, artinya terlalu sering yang terjadi ketika kita melihat handphone atau laptop. Nah, begitupun ketika kita memegang handphone atau laptop, kita harus tidak lupa mengedipkan mata atau mengalihkan pandangan kita sesaat keluar dari pandangan kita dari handphone atau laptop supaya kita melihat yang pandangan lain ataupun mengusahakan mata kita supaya tidak terlalu kering. Itu ya adik-adik ya. Makanya ketika mata kita berhadapan dengan handphone atau laptop pasti mata kita berair. Itulah fungsi dari air itu. Bukan kita nangis ya adik-adik ya ketika kita melihat handphone ataupun melihat drama yang membuat kita nangis, misalkan gitu. Bukan karena itu ya adik-adik ya, tetapi karena kita memang mata kita harus dilumasi oleh cairan supaya mata kita tidak kering yang menyebabkan kita menjadi sakit. Nah, ketika sekali ketika kita diberikan nasihat, pasti adik-adik nih, contoh yang tadi adik-adik ya, dari contoh-contoh ini, ketika adik-adik melihat, pasti adik-adik pernah menggerutu nih, mama nih cerewet nih, papa nih, terlalu banyak aturan nih, masa aku main handphone nggak boleh sih, terus aku ngapain dong? Terus aku jangan tidur larut malam. Kenapa? Pasti ada sebabnya adik-adik ya, setiap hal yang disampaikan oleh mama atau papamu atau orang yang lebih tua mengenai hal-hal tersebut pasti adalah baik adanya. Contohnya adalah jangan tidur larut malam. Adik-adik ada yang tahu kenapa kita tidak boleh tidur terlalu malam? Ada yang bisa bantu kakak? Nanti bisa kesiangan, Kak. Bangunnya kesiangan. Ya, betul. Kalau misalkan bangun kesiangan, nanti PJJ-nya terlambat ya. Pastinya ya. Susah dibangunin. Atau ada lagi yang lain? Nanti sakit, Kak, kepalanya, Pak. Nanti sakit. Wah, Ale doang nih kayaknya nih yang aktif nih. Yang lain nih, gimana nih? Nah, kalau kakak sampaikan adalah, yang bisa kakak sampaikan, jangan tidur larut malam. Kenapa ya? Karena setiap dari kita punya jam biologis kalau dalam hal kesehatannya ya, dalam hal dari segi kesehatan. Itu kita punya jam biologis. Kita harus tidur satu hari itu minimal 8 jam. Minimal 8 jam. Apalagi kalau adik-adik nih, adik-adik itu harus sering tidur untuk memulihkan tenaga adik-adik, di mana tidur itu menenangkan pikiran kita untuk adik-adik siap menerima pelajaran pada esok hari dengan penuh sukacita nih, penuh dengan semangat. Makanya orang tua kalian pasti bilang jangan tidur terlalu malam supaya bangunnya nanti bisa pagi-pagi dengan badan yang segar. Ketika nanti bangun pagi-pagi itu tidak terburu-buru ya. Misalkan mulai pembelajaran PJJ jam 8, adik-adik baru bangun setengah 8. Wah, itu gawat tuh adik-adik, nanti bisa ketinggalan pelajaran ya adik-adik ya. Makanya harus disiapkan biasanya 2 jam sebelum untuk siap-siap makan, sarapan dulu, untuk siap-siap minum susu, ataupun beraktivitas sejenak. Contohnya adalah
olahraga pagi, keliling-keliling rumah misalkan, supaya badan kita menjadi sehat. Nah, kita lanjut lagi. Nah, adik-adik, pada saat ini kakak punya tugas nih buat adik-adik. Adik-adik punya megang kertas dan megang pena ya, pulpen ya, ataupun pensil saat ini. Ada, Kak. Ya, gimana? Udah pada siap ya? Disiapkan dulu Tunggu, kertas, ya. Kenapa Tania? tunggu aku siapin Oh ya, jadi gini nih adik-adik nih, tugas adik-adik. Kakak kasih waktu 5 menit. Sekarang ini jam 9:05. Jam 9:05. Kakak kasih waktu sampai jam 9:10, itu 5 menit. Tugas adik-adik adalah menuliskan nasihat-nasihat yang sudah pernah didengar adik-adik, nasihat-nasihat ya yang telah diberikan oleh papa atau mama atau om atau tante yang diberikan kepada adik-adik sebanyak-banyaknya. Boleh 5, boleh 10, boleh terserah adik-adik, nasihat-nasihat apa aja yang pernah adik-adik dengar atau pernah disampaikan oleh orang tua kalian dalam selembar kertas, tuliskan sebanyak-banyaknya ya. Kita mulai sekarang. Apa Silakan Kak tadi ditulis ya. pertanyaannya, Kak? Kenapa? Apa Kak tadi pertanyaannya sih tuh ambil buku? Nih, menuliskan nasihat-nasihat nih. Kata-kata nasihat yang pernah adik-adik dengar nih. Yang pernah didengar atau pernah disampaikan oleh orang tua kalian atau orang yang lebih tua kepada kalian itu dituliskan di selembar kertas ya. Kita mulai. Sekarang sampai jam 9:10. Silakan adik-adik. Kakak tunggu. Obet dengar ya Obet ya? Sapa. Halo Obet, Sapa. Tuliskan nasihat dari orang tua ya, Kak. Orang tua atau orang yang lebih tua boleh. Misalkan guru kalian memberikan nasihat apa, kakak kalian memberikan nasihat apa, atau kakak sekolah minggu memberikan nasihat apa. Sapa, Obet,
Ya, gimana ya adik-adik? Sudah selesai? Lari tulis Halo. 4, Kak. Kenapa, Ali? Tulis 4. Tulis 4. Ya, Kak. Ingat-ingat dulu. Oh, ingat-ingat dulu. Ya, sambil mengingat-ingat, ada tambahan sedikit nih dari kakak. Kalau kita mengulik tentang bacaan Kejadian 3 ayat 1 sampai 24, ayat yang ketiga, ayatnya yang keempat. Ada perkataan seperti ini. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, sekali-kali. Kita ambil katanya sekali-kali adik-adik ya. Pernahkah adik-adik mendengar kata sekali-kali? Nah, ketika kita melanggar nasihat atau apa, atau larangan yang telah disampaikan oleh orang yang lebih tua, terkadang kita ngomong, sekali-sekali doang kok, Mah. Sekali-sekali doang kok dong, Pak. Tidurnya malam, misalkan gitu. Sekali-sekali tidur malam boleh dong, Pak. Sekali-sekali melakukan hal yang baik boleh dong. Sekali-kali. Wah, itu kadang-kadang kata-kata itu membuat ya kadang-kadang sekali-sekali itu membuat bingung ya adik-adik ya. Masa sekali-sekali berbuat dosa? Ya nggak boleh ya. Namanya berbuat dosa adalah berbuat dosa ya. Nggak boleh sekali-sekali. Nah, terus bacaan yang selanjutnya adalah dosa itu datang ketika iman kita lemah. Contoh ketika Hawa digoda oleh ular, mungkin imannya sedang lemah. Mungkin tidak kuat imannya bahwa perkataan Tuhan itu benar adanya. Perkataan Tuhan itu adalah sesuatu yang memang itu membuat saya lebih baik. Nah, tapi ketika iman kita sedang lemah, itu kita mudah digoda. Oleh karena itu, kita itu harus menguatkan iman kita dengan cara apa ya adik-adik ya? Contohnya adalah ketika adik-adik bergabung di sekolah minggu ini. Adik-adik diberikan kekuatan melalui firman yang disampaikan oleh kakak-kakak ya adik-adik ya. Atau adik-adik juga bisa membaca Alkitab mengenai kebenaran akan firman Tuhan. Itu dia bisa menguatkan adik-adik nih supaya tidak lemah dan tidak goyah imannya. Yang ketiga adalah biasanya ketika kita melakukan kesalahan itu menyalahkan orang lain. Contoh bacaan yang kita telah baca adalah ketika Adam menyalahkan Hawa. Di mana perempuan ini nih yang engkau berikan kepadaku yang membuat aku jatuh ke dalam dosa. Atau Hawa juga berkata, ular itu tuh Tuhan yang menggoda aku supaya aku makan buah pengetahuan itu. Nah, kita tidak berkaca kepada diri kita sendiri adik-adik ya, bahwa ketika kita berbuat salah, yang mesti kita lakukan adalah memohon maaf dan tidak menyalahkan orang lain. Gitu ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut dengan aktivitasnya. Sudah siap? Kakak mau lihat dong? Siapa nih yang udah nih? Ali katanya udah 4 nih. Ale. Atau Jessica, Tania, Jemima, Ya, Kak. Obed, Safa, gimana? Udah, Kak. Saya udah 5. Udah 5. Siap. Boleh dibacakan salah satunya? Jangan main HP banyak-banyak, Kak. Kenapa? Nasihatnya jangan main HP terlalu lama. Jangan main HP terlalu lama. Kenapa ya? Kira-kira ya nggak boleh main HP terlalu lama ya. Tadi sudah dibahas ya. Atau ada yang lain nih? Ada yang lain nggak?
Selain dengan yang tadi telah kakak ini tampilkan. Dari Jessica gimana? Tania, Jemima. Jangan suka begadang, Kak. Jangan suka begadang. Wah, kayak lagu nih. Lagunya siapa tuh ya? Jessica suka dengar lagu nih, jangan-jangan nih, jangan suka begadang. Enggak juga ya. Jangan suka begadang. Nah, itu sama aja jangan tidur larut malam ya. Sama aja. Ada yang lain? Dari Tania atau Jemima? Obed gimana nih Obed? Tania, Kak. Tania, ya gimana Tania? Mendahulukan pekerjaan sekolah, Kak. Oh, mendahulukan pekerjaan sekolah. Mendahulukan pekerjaan sekolah daripada pekerjaan apa nih? Daripada pekerjaan rumah. Kenapa? Daripada main-main, Kak. Oh, daripada main-main, betul. Jadi, kenapa begitu ya? Ada yang bisa bantu? Harus mendahulukan pekerjaan sekolah, katanya. Ya, kenapa kita harus mendahulukan pekerjaan sekolah? Karena pekerjaan sekolah pasti ada nilainya, dan kalau tidak dikerjakan, nanti tidak naik kelas. Makasih Tania, itu beda dari yang lain nih Tania nih, atau ada yang lain nih? Gimana nih Jemima, Obed, apa? Teman satu nih semuanya nih, ya. Nah, kalau memang tidak ada, kita lanjutkan lagi ya. Nah, adik-adik, nasihat-nasihat yang sudah tadi disampaikan, yang telah tadi kakak tampilkan, atau nasihat-nasihat yang telah adik-adik tadi sampaikan tuh, yang telah ditulis, pasti ada maksudnya ya, dan pasti semua nasihat yang diberikan itu, atau nasihat yang telah adik dengar itu pasti baik adanya. Dan itu semua pasti buat kebaikan semua adik-adik ya. Contohnya adalah ketika pada saat pandemi nih, tadi belum ada yang bilang ya, bahwa adik-adik saat ini, kita kan masih pandemi nih, masih belum bebas ya, si coronanya belum pulang kampung istilahnya, belum pulang kampung nih, masih ada di Indonesia. Nah, saat ini kita masih ada di situasi pandemi, semua warga negara dianjurkan untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan itu berlaku buat semua, tidak hanya buat kakak, ataupun tidak buat yang lebih dewasa, tapi juga itu buat adik-adik juga, bahwa harus memakai masker, 3M katanya. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kenapa kita harus pakai masker? Karena agar kita tidak mudah tertular dengan orang lain. Kenapa kita harus mencuci tangan? Karena setiap kita keluar dari ruangan, dari tempat tinggal kita misalkan ke warung, atau disuruh mama membelikan sesuatu di Alfamart dan Indomart, itu kan pasti kita memegang pintu atau memegang benda-benda di situ ya. Kenapa kita mencuci tangan? Supaya kuman-kumannya hilang. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Paling tidak 1 atau 2 meter dari lawan bicara kita. Yang artinya adalah ketika kita membeli sesuatu di warung, ada penjaga tokonya. Ada penjaga tokonya, kita harus jaga jarak 1 atau sampai 2 meter. Ketika penjaga warungnya berbicara atau kitanya berbicara, itu tidak terjadi kontak fisik ya adik-adik ya, misalkan seperti itu. Nah, coba bayangkan kalau semua warga negara itu tidak mau mendengarkan, tidak mau menggunakan masker, tidak mau mencuci tangan, tidak mau menjaga jarak, apa yang terjadi? Nah, pastinya pandeminya tidak selesai-selesai.
Pastinya adik-adik juga merasa bosan ya kalau harus, Kak, kok sekolah minggu Zoom mulu sih? Kak, sekolah minggu kok nonton YouTube mulu? Kapan nih kita ketemu? Nah, oleh karena itu, supaya pemerintah berupaya mempercepat supaya pandemi ini selesai, supaya kita bisa bertemu kembali di gereja ya adik-adik ya. Oleh karena itu kita harus 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, masa pandemi ini bisa semakin lama kalau misalkan kita tidak mematuhi aturan itu. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat dan menyambut sukacita setiap nasihat yang didengarkan ataupun yang diberikan oleh orang tua kita. Demikian ya adik-adik ya, yang bisa kakak sampaikan. Atau adik-adik ada yang mau ditanyakan? Ada, Kak. Ada ya, mudah-mudahan mengerti ya. Oh ya, jangan lupa untuk persembahannya nanti yang Kak Gil bilang bahwa melalui OVO atau GoPay, atau bisa juga masukkan dalam amplop, nanti titip ke mama kalian, Mah, persembahanku nih, kalau nanti mama adik-adik atau papa adik-adik itu ke gereja, bisa disampaikan dimasukkan dalam kantong persembahan yang ada di gereja dan dituliskan amplopnya persembahan sekolah minggu atas nama siapa gitu ya adik-adik ya. Nah, setelah ibadah kita ini, oh ya Kak Tasa. Iya Kak Wempi. Ya Kak Tasa, gimana Kak untuk ininya, untuk kuisnya dan segala macam di sini atau nanti kita gabung di kelas yang gede? Di kelas Madia dong Kak. Di kelas langsung di sini ya Kak ya? Kelas iya. Oke, jadi nanti setelah ibadah kita selesai ini langsung ada kuis ya Kak? Yap, betul sekali. Ya. Tadi adik-adik kan udah denger juga Kak Wempi cerita kan. Nah, kalau misalnya dengerin Kak Wempi cerita, nanti kuisnya ada hubungannya juga nih Kak. Oh, luar biasa. Oke, jadi sebelum kita masuk kuisnya, kita mau berdoa menutup dulu ya Kak untuk ibadah kita kali ini. Nanti kita mau langsung kuis. Siap. Adik-adik, kita akan bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Karena pada saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan. Biarlah apa yang telah disampaikan, apa yang telah kami dengar, dapat menguatkan iman kami. Dan juga biarlah kami boleh mendengarkan setiap nasihat-nasihat yang baik Tuhan, yang datang dari orang tua kami, yang datang dari orang yang lebih tua dari kami, ataupun nasihat yang daripada-Mu Tuhan. Agar kami senantiasa diberikan selalu kesehatan, berikan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan segala pergumulan kami mau menyerahkan setiap hal yang terjadi dalam hidup kami hanya dalam tangan-Mu saja. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Wempi. Ya, Kak Tasa. Adik-adik, ya sudah bisa ya Kak langsung ya. Ya, adik-adik sudah siap semuanya. Kakak Tasa mau share quiz lagi nih adik-adik seperti yang 2 minggu lalu kita sudah pernah ikuti. Nah, Kakak Tasa mau share screen ya sebentar. Oke. Sebentar. Adik-adik, linknya Kakak Tasa share di chat sebentar. Sudah bisa lihat linknya? Adik-adik tinggal klik.
Biar semangat untuk mendekatnya. Oke, adik-adik klik. Kemudian ada kodenya, adik-adik masukkan angka. Videonya. Ada Ale, sudah ada Jessica, Tania, Yemima, Obed, Safa. Oke. Ini ditulis nama ya Kak ya berarti ya Ya, Kak? tulis nama, Oh, Kak. Namanya masing-masing boleh. Safa juara atau Obed juara. Nanti gitu oh, boleh. boleh Kak. Kodenya ini sudah Kakak Tasa join kodenya, sudah Kakak Tasa share juga. Obed. Oke, semuanya sudah join ya? Ada 6 orang. Sudah siap semua? Kakak Tasa mulai ya. Oh, belum. Oke. Aku boleh ikut gak Kak? Boleh dong, Kak Ya. Wempi. Siap. Tania udah ada ya Kak namanya? Sudah, Tania sudah ada. Yang sudah ada nih Safa, Obed, Tania, Jemima, Ale, dan Jessica. Oke, Kak Wempi, oke sudah join nih. Nanti Kak Wempi bantuin kata saya juga ya, Kak. Oke Kak. Oke, kita sudah siap ya, Kak kata saya klik ya. Ini cepet-cepetan ya adik-adik. Oke, walaupun benar, tapi kalau kalah cepat sama temennya yang paling cepat dan jawabannya benar lah yang skornya paling tinggi. Oke. Wanita yang tidak pergi ke kubur Yesus, Salome. Nama hamba imam besar yang telinganya ditebas oleh Petrus itu Kita lihat. Apa ini saya? Wih, Tania juara nih. Siapa yang memadai Yesus mengikut salib di perjalanan itu adalah Siapakah yang menguburkan Yesus di salib itu adalah Yusuf. Di mana Yesus disalibkan? Kak, saya tiba-tiba ngebug Kak, nge-freeze Kak. Ya Kak, saya juga Kak. Apa yang dilakukan Yesus kepada muridnya sebelum Gimana? Tadi tiba-tiba ngulang Kak. Tiba-tiba ngulang? Iya Kak, nge-freeze. sebagai tanda mengambil permen untuk menyelipkan Yesus. Ya. Kak, ini kenapa tiba-tiba berhenti, Kak? Kalau udah 20 kalian sudah jawab 20 pertanyaan, itu udah selesai ya. Oh, ini aku baru 7 tapi udah berhenti, Kak. Nggak bisa diapa-apain lagi. Serius? Oke, tunggu ya. Saya baru Coba, mungkin sinyalnya agak ini nih, agak terhalang. Ini waktunya nanti sampai jam 9.30 ya, adik-adik. 9.35 deh, 9.35. Adik-adik boleh jawabnya.
5 menit lagi. Masih belum bisa Kak aku. Masih di nomor 7. Continue coba. Nggak ada Kak, nggak ada kata apa-apa. Coba mungkin itu sinyalnya adik-adik. Iya Kak, aku juga nge-quiz nih Kak, kalau salah dia jawabannya nggak bisa lanjut. Oh, kalau salah nggak bisa lanjut ya? Iya, kalau Oke, salah nggak bisa sebentar, lanjut. sebentar. Oke, sebentar dulu. Kita ulang kalau gitu ya, Kak ya. Kita ulang aja gimana? Iya Sebentar, Kak, sebentar. boleh. Boleh, oke ya, sebentar. Kak, Ini- saya udah peringkat kedua, Kak. Saya masih benar jawabannya, Kak. Kok diulang? Enggak, tunggu sebentar. Ulang Kak. Ulang nih, ulang enggak? Ulang Iya. Kak, ulang Kak, ulang Kak. Coba seharusnya sih tetap bisa berlanjut ya adik-adik ya. Kalaupun Ulang salah. Kak. Oke, sebentar ya. Kata Sadit dulu. Tunggu. Ayo Kak, ulang Kak. Sebentar. Tunggu. Ya Kak, jadi memang saya pada nomor peringkat 4 Pak. Play again, edit. Tunggu. Kak, diulang lagi ya, Kak? Enggak, tunggu sebentar. Ulang ya Kak. Yang tadi Diedit dulu, percobaannya diedit kata lagi saya. Poinnya, peringkat 1. Yang tadi percobaan dulu adik-adik. Wah, ternyata adik-adik udah antusias banget nih, Kak. Tadi peringkatnya itu iya, peringkat yang tadi ya, kata saya share ya. Kita pakai peringkat yang ini aja ya. Nih, oke. Oke, sebentar. Ini tiba-tiba keluar kamu masuk lagi nggak bisa. Kode game tidak valid Kak. Nah, sebentar dulu. Oke, Kak Tasa. Edit dulu, diedit. Kak, ngeliat peringkatnya di mana, Kak? Coba. Klik yang ini lagi ya. Coba sama nih jawabannya. Nah, tadi banyak yang nggak bisa. Dua Bo. Sudah? Baru 3 nih. Ale, Obet, sama Yemima belum. Aku sudah Kak. Udah, Tania Masuk sudah. lagi Kak, pakai yang link Iya, tadi, masuk Kak. lagi yang baru. Ini linknya kata tadi chat room tuh ada. Oh, donat.
Sudah ada Tania, Jessica, sama Safa. Ale belum ada nih. Ale udah masuk. Jemima. Obed. Sip. Udah semua nih, Kak. Itu di mute, Kak, tadi. Oh iya benar. Siap-siap ya adik-adik ya. Kita start. Sudah? Nama hamba Imam besar yang namanya. Iya, Om. Kayaknya pada serius nih, Kak, ngerjainnya nih, Kak. Serius, serius banget soalnya nggak ada suaranya Kak Febri. Lagi pada asik nih kayaknya nih. Next ya adik-adik. Kita lihat perolehan sementara. Oke, Safa, Tania. Oke. Iya, Om. Sudah cukup mendegangkan adik-adik pertanyaannya?
Di kamar. Kayaknya lagi nyuci deh. Kan mobilnya di Polsar. Aduh, udah. Ayo, tadi ini baru dibahas sama Kak Wempi. Ini ada berapa soal, Kak? Ada 20 soal, Oh, Kak. 20. Sebentar Berarti lagi. Kalau kita ngeklik, kita nunggu yang lain dulu ya, baru berubah soalnya ya? Iya, betul. Bukan dulu-duluan berarti ya? Cepet-cepetan ini. Tadi bukan pada saya belajar kamu habis. Oke, sudah selesai. Selamat kepada juara pertama kita, Safa. Terima kasih, Kak. Kemudian Tania. Makasih, Kak. Kemudian Jessica. Kita kasih lihat, Kakak Katasa kasih lihat skornya ya. Nih, kita share screen deh adik-adik. Lihat nih. Share screen. Sudah terlihat adik-adik? Oke, ini dia overview-nya. Jadi siapa yang cepat dan jawabannya paling tepat, nah dia yang skornya paling tinggi. Oke, nanti ini akan Kakak Tasa share ke kakak-kakak PH-nya ya adik-adik ya. Nanti ditunggu. Oke, terima kasih adik-adik atas partisipasinya. Oh iya, sebelum kita tutup, sebelum kita leave, videonya dibuka dulu yuk. Kita mau foto bareng.
Obed. Obed. Abunan. Oke. Siap. Kita foto bareng ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih adik-adik. Terima kasih Kak Tasa. adik-adik. Terima kasih Kak Wempi. Ya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.